hari Senin ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ustazah Mutia harap walaupun kita belajarnya daring, kalian di rumah, ustazah di sekolah, insya Allah ilmunya tetap dapat ya, walaupun kita nggak bisa berjumpa. Oke? Nah, hari ini anak ustazah kita belajar PAI. Kalau minggu yang lalu kita belajar PAI itu tentang Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih. Kalau Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, Al-Quddus, Allah Maha Suci. Nah, ini ustazah jelaskan dulu tentang Al-Quddus. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim kan sudah kita belajar ya minggu yang lalu. Kalau yang ini tentang Al-Quddus. Al-Quddus itu artinya Allah Maha Suci. Allah itu sangat suci. Allah itu suci, artinya Allah itu tidak pernah salah. Allah itu bersih, Allah itu tidak pernah kotor. Kalau kita kan manusia, kita punya kotoran kan? Kita punya keringat, kemudian kalau ke kamar mandi kita punya BAB, BAK. Tapi Allah itu tidak punya semua itu. Karena itu disebutkan Allah Maha Suci. Kemudian kita kadang-kadang itu pernah salah kan? Kadang kita lagi jalan, nggak sengaja kawannya kita kesenggol sama kawan. Nah, kadang kita langsung marah, ya kan? Kadang kita bisa marah, kadang kita bisa kesal. Tapi Allah punya sifat Al-Quddus. Allah tidak pernah berbuat salah. Allah itu nggak pernah marah. Allah itu nggak pernah membenci. Makanya Allah punya sifat Al-Quddus. Artinya Al-Quddus itu Allah Maha Suci. Nah, di buku juga sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikul quddusil azizil hakim. Artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa semuanya bertasbih kepada Allah, Maha Raja dan Maha Suci, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya anak ustazah, jadi Allah itu punya sifat suci. Suci dari segala kesalahan, suci dari segala perbuatan, kemudian suci dari semua jenis kotoran, ya kan? Makanya Allah punya sifat Al-Quddus. Nah, kita punya sifat yang bisa kita teladani. Kira-kira sifat yang bisa kita teladani dari Al-Quddus apa ya? Nah, yang pertama ini membersihkan badan, pakaian, dan lingkungan. Kita harus senantiasa bersih, nggak boleh jorok. Kemudian bersihkan badannya, sering-sering mandi, bersihkan pakaiannya kalau kotor. Kemudian bersihkan lingkungannya, bersihkan rumah supaya bersih. Nah, itu dari sifat Al-Quddus, supaya kita bersih, supaya kita suci seperti sifatnya Allah ya. Kita harus sering-sering mandi. Nah, untuk apa juga kukunya juga harus diperiksa, harus cuci tangan 6 langkah. Kemudian sering-sering jaga badan, bersisir, pakai sabun kalau mandinya, jaga pakaiannya. Kalau kotor pakaian kita ganti, ya kan? Nah, kemudian juga selagi anak ustazah di rumah ini, nah waktunya sekarang bantu orang tua kita untuk membersihkan rumah. Kalau biasanya kan anak ustazah pagi-pagi ke sekolah, ya kan? Nah, kalau sekarang di rumah, tugasnya anak ustazah bantulah orang tua kita untuk menyapu pagi. Kemudian apa yang bisa dibantu kayak cuci piring. Nah, untuk kakak-kakak, abang-abang juga boleh cuci piring, nggak harus kakak-kakak ya. Nah, abang-abang juga boleh menyapu, nyuci piring, bersihkan rumah. Oke, supaya kita bisa teladani sifat Allah yang bernama Al-Quddus. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Nggak boleh kita sakiti orang lain ya. Yang ketiga, menggunakan seluruh panca indera kita sesuai dengan perintah Allah. Gunakan tangannya kan Allah kasih. Untuk apa tangannya?
untuk menulis, untuk menolong orang, berbuat baik. Gunakan tangannya. Kalau kita gunakan tangan kita untuk mencubit adik, itu kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Ini kan meneladani sifat Al-Quddus. Kalau kita gunakan tangan kita untuk usil sama orang lain, boleh? Nggak boleh. Kita gunakan panca indera kita untuk berbuat baik, ya, sesuai dengan perintah Allah. Kayak mata kita boleh nggak menengok yang nggak baik? Nggak boleh. Kemudian telinganya gunakan ke yang baik-baik, kakinya juga langkahkan ke yang baik-baik. Mulutnya anak ustazah, mulutnya panca inderanya itu gunakan ke yang baik-baik, berbicara yang bagus, berbicara yang sopan sama orang tua, sama adik sopan, menurut, ya, gak boleh nanti sikit-sikit, oh nggak mau mak, nggak mau coy, gitu, nggak boleh ya anak ustazah ya. Gunakan panca inderanya untuk yang baik-baik. Nah, itu tadi sifat Allah Al-Quddus, artinya Allah Maha Suci. Nah, yang kedua, As-Salam. Oh, yang keempat ya. As-Salam, Allah Maha Menyelamatkan. Coba anak ustazah ingat, kira-kira beberapa tahun yang lalu, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu kira-kira, itu kan pernah ada bencana di Palu, di Sulawesi kan, yang di situ terjadi gempa yang banyak kali yang meninggal, ya kan, yang di Sulawesi sana, yang tanahnya bergerak. Ingat anak ustazah dulu? Nah, kira-kira anak ustazah pada saat kejadian itu kita melihat banyak orang yang selamat. Kira-kira siapa yang menyelamatkan mereka sehingga bisa lari, bisa selamat? Siapa yang menyelamatkan mereka ketika gempa itu datang, bergoyang-goyang, ketika tanah itu bergerak semuanya? Kira-kira siapa yang menyelamatkan mereka? Siapa anak ustazah? Allah yang menyelamatkannya. Allah yang mereka kasih mereka kesempatan untuk tetap bisa hidup. Siapa yang menyelamatkan mereka? Allah. Karena Allah itu punya sifat As-Salam. Apa anak ustazah? Punya sifat As-Salam. Artinya Allah Maha menyelamatkan. Jadi ketika kita melihat juga kadang di TV, mobilnya cepat, kemudian ada orang yang hampir tertabrak, tapi nggak jadi tertabrak, hampir tertabrak. Kira-kira yang menyelamatkan orang itu siapa? Allah itu punya sifat Maha menyelamatkan. Ya, anak ustazah, atau kadang-kadang kita terpleset di kamar mandi, tapi nggak jadi jatuh terplesetnya. Kira-kira siapa yang menyelamatkan kita? Allah. Semuanya yang menyelamatkan kita itu anak ustazah Allah Maha menyelamatkan. Allah itu punya sifat Maha menyelamatkan. Kira-kira sifat-sifat apa yang bisa kita teladani dari sifat Allah As-Salam? Nah, yang pertama, tidak mencelakakan orang lain. Contoh, kawannya lewat dari depan dia usil, ditaruhnya kakinya gini di depannya, ya kan? Dia usil, kawannya mau lewat, dibikinnya kakinya gini, sehingga kawannya terjatuh akhirnya. Itu namanya mencelakakan orang lain. Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh, ya. Nggak boleh usil sama orang, nggak boleh mencelakakan orang lain, nggak boleh. Karena kita harus mempunyai sifat As-Salam, artinya Allah Maha menyelamatkan. Kemudian menolong orang yang membutuhkan. Kadang-kadang kalau kita lihat kawan kita jatuh, kita apain? Kita lihat atau kita ketawain aja? Atau kita tolong? Ditolongkan anak ustazah. Nah, terus juga kalau kita melihat kawan kita jatuh dari kursinya, ya, jatuh dari kursinya, kira-kira kita ketawain atau kita tolong? Kita tolong kan? Itulah sifat meneladani sifat As-Salam. Yang ketiga, bersabar ketika
gigi. Kadang-kadang anak ustazah kalau di sekolah kadang sering sakit gigi. Ketika kita sakit gigi itu adalah musibah dari Allah. Nah, ketika kita sakit gigi, bagaimana sikap kita? Apakah kita nangis atau kita menjerit-jerit atau kita marah-marah atau kita bersabar? Kayak mana? Bersabar kan anak ustazah? Ketika kita punya musibah, sakit gigi atau tangan kita sakit, keseleo atau apapun musibah yang Allah kasih ke kita, kita senantiasa harus bersabar supaya kita memiliki sifat as-salam tadi. Allah Maha menyelamatkan. Nah, yang kelima itu al-khaliq. Al-khaliq artinya Allah Maha menciptakan. Ya, Allah Maha menciptakan semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di bumi, kemudian di alam semesta ini yang menciptakan siapa? Allah. Tidak ada satu benda pun anak ustazah di dunia ini yang bisa tercipta tanpa izin dari Allah. Ya, tanpa Allah yang menciptakan. Semuanya tercipta karena kehendak Allah. Ya, tidak ada yang tercipta. Semua apapun itu yang di alam semesta, baik dia manusia, hewan-hewan, tumbuhan, batu-batu, sungai, semuanya ciptaan Allah. Bahkan semut yang kecil aja yang kadang kita nengoknya harus dekat, semut yang kecil itu pun ciptaan Allah. Semut yang sangat kecil atau bahkan benda-benda makhluk-makhluk yang bakteri-bakteri, virus-virus itu semuanya tercipta karena kehendak Allah. Semuanya tercipta karena kehendak Allah. Ya ustazah, bahkan malaikat-malaikat pun, malaikat yang kita tidak bisa lihat itu tercipta karena kehendak Allah. Allah yang menciptakan malaikat, jin, itu semua Allah yang menciptakan anak ustazah. Karena Allah punya sifat al-khaliq, Allah Maha menciptakan. Nah, sifat-sifat apa ustazah yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dari Asmaul Husna al-Khaliq? Yang pertama, bersyukur atas ciptaan Allah. Ya, bersyukur atas ciptaan Allah. Apapun yang Allah ciptakan kita syukuri. Kalau kita misal di rumah punya kucing ciptaan Allah, kita syukuri, kita jaga kucingnya. Atau anak ustazah di rumah punya hewan peliharaan atau punya apapun yang di rumah, kita syukuri, kita jaga. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada semua makhluk. Apapun makhluk Allah itu, baik dia binatang, kadang anak-anak ustazah ada yang usil. Kucing lewat, ditariknya ekor kucing itu. Bisa nggak kira-kira? Nggak boleh ya, nggak boleh kita tarik. Kemudian berbuat baik kepada semua makhluk, apapun itu makhluknya, baik dia binatang atau kadang-kadang burung, binatang apapun atau kupu-kupu, gak boleh kita sakiti karena mereka semua adalah ciptaan Allah. Sama kayak kita juga kalau disakiti gak mau kan disakiti, gak mau dipukul, gak mau kita dipukul. Sama binatang itu pun sama, dia juga gak mau dipukul. Kayak kadang-kadang ada burung yang jatuh, nah dipatahkannya kakinya, kemudian dimain-mainkan dia burungnya, itu nggak boleh karena dia pun makhluk Allah, dia pun Allah yang menciptakan, sama kayak kita ya ustazah. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Kemudian yang ketiga, tidak mencela dan merendahkan orang lain, tidak mencela, tidak mengejek orang lain. Kadang-kadang di kelas ada kawannya yang
agak pendek. Ih, pendek kali, kata dia. Nggak boleh ya, itu namanya mengejek. Atau kadang-kadang ada kawannya yang tinggi badannya, besar. Ih, besar kali dia, katanya. Nggak boleh, itu namanya mengejek. Kalau kita mengejek orang lain, kita mengejek kawan, berarti kita mengejek penciptanya Allah. Berarti kita mengejek Allah. Itu dosa besar, nggak boleh ya Ustazah. Atau di jalan mungkin kadang-kadang dia lihat orangnya kakinya sakit, kakinya pincang. Kemudian dia ketawa-ketawa, itu kakinya pincang, lucu ya, kata dia. Itu nggak boleh karena Ustazah. Itu berarti sama kita dengan menghina yang menciptakan dia. Siapa yang menciptakan dia? Allah. Berarti kita menghina Allah. Nggak boleh ya Ustazah. Oke. Nah, itu tadi Asmaul Husna yang kita belajar. Yang pertama tadi Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Yang kedua Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga Al-Qudus, Allah Maha Suci. Yang keempat As-Salam, Allah Maha Menyelamatkan. Dan yang kelima Al-Khaliq, Allah Maha Menciptakan. Nah, ini anak Ustazah, silakan nanti dicatat di buku PAI. Ustazah bagikan nanti. Kemudian buka bukunya halaman 24. Ini ya, halaman 24. Silahkan anak Ustazah kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Yang pilihan gandanya aja. Pilihan ganda dan isiannya ini 5 ya. Jawabannya aja. Ini halaman 24, nomor 1 sampai dengan 10 pilihan ganda dan isian nomor 1 sampai 5. Jawabannya saja ya nah Ustazah. Contoh nomor 1. Buat di bukumu nanti yang pilihan ganda nomor 1. Ini contoh. Ya, nomor 1 kita baca. Al-Qudus adalah salah satu dari nama Allah yang baik. Asmaul Husna artinya maha. Al-Qudus tadi apa? Al-Qudus, Allah Maha Suci. A. Suci. B. Agung. C. Pencipta. Apa jawabannya? Al-Qudus, Allah Maha Suci. Nah, jawabannya A. Maha Suci, B. Agung, C. Pencipta. Kita jawab berarti A. Suci. Gitu ya. Jawabannya aja. Kemudian nomor 2 dan seterusnya silahkan dilanjut ya. Dan untuk yang isian, ini isian nomor 1. Ini langsung jawabannya aja. Allah menciptakan alam ini dengan apa? Allah menciptakan alam ini dengan buatlah di sini contohnya. Allah menciptakan alam ini dengan sempurna, boleh. Apalah jawabannya menurut anak Ustazah? Boleh, ini hanya contoh. Nah, kerjakan 1 sampai 5 ini ya, yang isiannya. Boleh nanti diantar ke Pusat. Oke Ustazah, sekian dulu kita belajar PAI hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat belajarnya dan tetap sehat walaupun kita berjauhan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.